hebat. So ide. Luar biasa. Oh, tadi kan pintunya. Tim dari Reskrim Polsek Kalideres telah mengungkap yang dimana pelakunya berinisial A alias P, yang dimana ciri-ciri ini kita dapatkan dari hasil CCTV yang kita olah TKP pada saat kejadian, dan kita mendapatkan ciri-ciri dari pelaku dan kita lakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku ini. Dari modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku ini, pelaku sering berkeliling di daerah-daerah yang akan dilakukan kejahatan, di mana pada saat itu pelaku melakukan berkeliling di Jalan Warung Pojok Tegal Alur, yang dimana pada saat itu ditemukan ada anak-anak yang sedang bermain handphone, dan dia memarkirkan kendaraan motornya di depan anak-anak tersebut. Kemudian dilakukanlah perampasan untuk handphone yang ada pada anak itu. Kemudian si pelaku ini telah melakukan kejahatan sebanyak belasan kali di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Untuk hasil dari kejahatannya ini sering digunakan si pelaku ini untuk membeli narkotika dan ada sedikit kebutuhan sehari-hari. Selamat sore. Biar kamu sini, Bud. Siap. Yang kamu ambil, yang kamu jamret HP. Itu yang megang HP anak kecil umur 3 tahun. HP-nya ini bukan yang kamu jamret, yang mau ambil. Setelah itu kamu kemana kan ini HP? Nah, begitu diamankan, HP-nya masih sama kamu. Cek, semua itu hasil kejahatan. Saya udah menyampaikan. Besok kita aksi lebih banyak lagi. Siap. Silakan sampaikan aspirasi yang baik. Tapi kalau pakai makar, tidak Kejahatan. Bagi barang lagi. Menyeluruh kepada Polda Sumatera Barat dengan dokumen yang sudah kami siapkan. Mainnya bukan hanya masyarakat, pemain besarnya itu adalah polisi. Memang itu realita yang terjadi hari ini. Tak bisa ditutupi. Kenapa? Hal yang sudah banyak, hal yang sudah dinampakkan, bahkan ya orang terang-terangan hari ini transaksi. Terkait pembiaran di institusi ini.
institusi ini sudah melakukan banyak pembiaran terkait narkoba, terkait juga tambang ilegal, dan itu terjadi dikarenakan ada intrik dari jajaran Polda sendiri, baik itu untuk narkoba maupun di persoalan tambang ilegal. Mereka bercitra bahwasanya seakan-akan kalau ditangkap nanti anaknya makan apa. Padahal kalau memang seperti itu, mengapa kemudian mereka tetap berikan payung-payung 70 sampai 80 juta per alat kalau memang seperti itu. Artinya mereka pun mengambil celah-celah keuntungan dalam hal-hal tersebut. Dan satu lagi, ini bukan soal pertambangan rakyat lagi. Ini sifatnya sudah alat berat, yang artinya ini pertambangan berat. Pertambangan berat ini sifatnya memang harus ada penyucian di smelternya. Jika tidak, ini berkaitan dengan cadangan air bersih, yang mana ini berkaitan setelah cadangan air bersih ini rusak, kelangsungan hidup masyarakat Sumbar yang akan dipertaruhkan. Dan ini memang ada ranah kewenangannya di APH. Saya tidak bisa meyakini, meskipun kemudian Kapolda tidak ikut serta, tapi pembiaran dan pendiaman terhadap berbagai jajaran Diskrimsus dan Dirjen yang lain yang kemudian membacking ini juga merupakan suatu kesalahan dan juga kemunafikan. Saya udah menyampaikan. Besok kita hasil lebih banyak lagi. Siap-siap. Silakan sampaikan aspirasi yang baik. Tapi kalau mengatakan tidak ada kejahatan. Bagi barang lagi. Menyeluruh kepada Polda Sumatera Barat dengan dokumen yang sudah kami siapkan. Mainnya bukan hanya masyarakat, pemain besarnya itu adalah polisi. Memang itu realita yang terjadi hari ini. Tak bisa ditutupi. Kenapa? Hal yang sudah banyak, hal yang sudah dinampakkan, bahkan dia orang terang-terangan hari ini transaksi. Terkait pembiaran di institusi ini. Institusi ini sudah melakukan banyak pembiaran terkait narkoba, terkait juga tambang ilegal, dan itu terjadi dikarenakan ada intrik dari jajaran Polda sendiri, baik itu untuk narkoba maupun di persoalan tambang ilegal. Mereka bercitra bahwasanya seakan-akan kalau ditangkap nanti anaknya makan apa. Padahal kalau memang seperti itu, mengapa kemudian mereka tetap berikan payung-payung 70 sampai 80 juta per alat kalau memang seperti itu. Artinya mereka pun mengambil celah-celah keuntungan dalam hal-hal tersebut. Dan satu lagi, ini bukan soal pertambangan rakyat lagi. Ini sifatnya sudah alat berat, yang artinya ini pertambangan berat. Pertambangan berat ini sifatnya memang harus ada penyucian di smelternya. Jika tidak, ini berkaitan dengan cadangan air bersih, yang mana ini berkaitan setelah cadangan air bersih ini rusak, kelangsungan hidup masyarakat Sumbar yang akan dipertaruhkan. Dan ini memang ada ranah kewenangannya di APH. Saya tidak bisa meyakini, meskipun kemudian Kapolda tidak ikut serta, tapi pembiaran dan pendiaman terhadap berbagai jajaran Diskrimsus dan Dirjen yang lain yang kemudian membacking ini juga merupakan suatu kesalahan dan juga kemunafikan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.